Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan belajar agama kelas 7. Oh, sebentar, ini kurang pas. Ini pas nih. Ya, sampai 30 detik kita setting kamera ya. Saya ucapkan halo, selamat pagi, shalom semuanya, shalom anak-anak SMP kelas 7. Ya, video ini dibuat pada hari Senin karena akan tayang hari Selasa untuk mata pelajaran agama Kristen di hari Selasa. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti penilaian harian bab 6 dan jadi yang belum PH silakan PH dulu, dan yang belum mandi silakan mandi dulu, yang belum sarapan silakan sarapan dulu. Ya gitu, seperti biasa kalian harus persiapkan segala sesuatunya sebelum kalian mulai belajar gitu. Nah, kalian siapkan bukunya dan juga siapkan Alkitabnya ya gitu. Jadi sebelum lanjut kalian harus benar-benar keadaan siap untuk menerima materi ini ya. Oh iya, ini masker. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan juga atas karena kemurahan-Mu Tuhan. Demi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami sebenarnya mau belajar materi yang baru, agama Kristen bab 7. Tuhan, Kau sertai kami dalam setiap pembelajaran kami. Kau memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan bagi setiap kami, dan Kau memberikan kami kepintaran, dan Kau rapi anak-anak SMP dan B ya Tuhan Yesus ya. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Ya, kita buka halamannya di halaman 48 bab 7, yaitu nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku ya. Jadi bahan Alkitab ini ada di Injil Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Jadi di bab 7 ini, sebelum kan kalian sudah mempelajari bagaimana hubungan kalian dengan alam, kalian memelihara ciptaannya. Jadi kalian sebagai manusia ada keterkaitannya dengan segala suatu ciptaan Tuhan gitu. Jadi kalian harus menjaganya juga seperti yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan seperti itu. Dan di bab 7 ini kalian belajar nilai-nilai Kristiani. Jadi setelah kalian menjaga alam, menjaga ciptaannya, nah kalian mendapatkan dan juga mempelajari nilai-nilai yang ada di Alkitab. Untuk apa tujuannya? Karena gini. Nah, tujuan ini supaya kalian ini dalam berpikir, dalam berkata-kata, dan juga dalam bertindak itu tuh semuanya itu harus sesuai dengan Alkitab, supaya kalian menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang beriman, orang yang cerdas, dan orang yang berbudi luhur. Jadi kalau kalian menjalankannya sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang ada di Alkitab, maka kalian akan menjadi garam dan terang dunia dimanapun kalian berada seperti itu. Nah, kita baca dulu nih ayatnya di Matius 5 ayat 3 sampai 10. Silakan dibuka Alkitabnya. Matius 5 ayat 3 sampai 10. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Oh ya, jangan video satu arah ya. Oke, Matius 5 ayat 3 sampai 10 saya bacakan, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga gitu. Jadi saya akan menerjemahkan, maksudnya memberikan pengertian buat kalian per ayatnya. Ini maksudnya miskin di hadapan Allah adalah bahwa kita ini nggak punya apa-apa gitu. Kita miskin gitu. Jadi kalau orang miskin tuh ya memang kita dilahirkan pun kita dalam keadaan telanjang, tidak memiliki apa-apa. Kita miskin di hadapan Allah kayak gitu. Karena kita miskin, kita nggak berdaya, itulah sebabnya kita harus bergantung kepada Allah seperti itu. Jadi karena kita nggak punya apa-apa, bahkan kita dilahirkan kita nggak bawa apa-apa, segala sesuatu yang kita punya saat ini, segala sesuatu yang kita miliki dan kita dapatkan hingga sampai saat ini, semuanya itu karena kasih anugerah Tuhan. Karena kalau kalian sombong, ya nggak pantas sombong, lahirnya aja nggak pakai baju, kecuali kalau kalian mau sombong boleh pas kalian lahir kalian udah pakai baju, itu kan boleh sombong tuh.
Ya gitu, jadi miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi karena kita miskin, kita nggak punya apa-apa, justru kita nanti punya kerajaan surga, kita punya tempat di surga gitu. Karena kesombongan itu tidak ada pada diri orang miskin gitu. Ingat ya, karena kesombongan tidak ada di diri orang miskin. Jangan sampai kalian udah miskin kalian sombong lagi. udah miskin sombong lagi. Nah itu jangan sampai. Nah yang selanjutnya ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur gitu. Jadi ini adalah suatu kontradiksi arti antara berbahagia sama berduka cita. Masa kita lagi berduka tapi kita malah berbahagia. Nah itulah kenapa, karena gini, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Jadi di dalam keberdukaan itulah nanti timbul sukacita gitu. Sukacitanya karena dihibur seperti itu, karena berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Karena setelah kalian berduka pasti kalian akan mendapatkan sesuatu yang bahagia gitu. Makanya saat ini jika kalian sedang menghadapi pencobaan, kalian harus berbahagia. Pasti Tuhan memberikan yang baik kayak gitu. Contohnya misalkan kalian habis kehilangan uang 5.000, berduka kan, aduh galau nih 5.000 gitu, aduh padahal lumayan nih mau beli kuota atau enggak mau beli bakso somai gitu, 5.000 hilang, galau kan gitu. Tapi kan bahagia, pasti nanti akan ada hikmahnya kayak gitu, dihibur gitu. Terus tiba-tiba mama kalian ngeliat, ini kamu kenapa kok galau gitu, uangku hilang 5.000, ya udah kamu jangan sedih, ini mama kasih 10.000. Nah kan nggak ada yang tahu kan, rencana Tuhan kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gitu. Makanya meskipun dalam keadaan sedih kalian tetap harus berbahagia, karena setelah kesedihan itu pasti akan datang kebahagiaan seperti itu. Nah ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bumi semuanya gitu, dikeluk enggak. Jadi maksudnya adalah gini, orang yang lemah lembut dia itu disukai oleh banyak orang, makanya dia memiliki bumi. Jadi ya siapa sih yang nggak suka sama orang yang lemah lembut? Pasti semua orang suka sama orang yang lemah lembut, orangnya baik banget, sopan, lemah lembut sekali. Dimarahin, diapain, dia tetap oh iya maaf gitu. Halo, iya harus dia nggak pernah jahil, nggak pernah ngomong kotor, ngomong kasar kayak gitu. Kamu gitu baik banget, santun ya. Itu pasti orang yang mempunyai banyak teman, karena siapapun yang berteman dengan dia, ya, dia pasti akan merasa wah ini anak nih meskipun gak asik tapi nyaman kita deket sama dia gitu. Jadi karena gak semua orang lemah lembut itu maksudnya gak semua orang yang lemah lembut itu mereka nggak disukai. Justru banyak orang yang menyukai orang banyak yang lemah lembut dibandingkan orang yang kadang sok asik tapi ternyata dia annoying, mengganggu gitu. Jadi misalkan bahasanya lebih ekstrim, meskipun dia so asik lu apa gitu ini ya. Tapi ternyata pada dasarnya dia annoying, mengganggu. Nah ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi maksudnya orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dia akan terus mencari, memenuhi keinginan. Itu pasti mereka akan dipuaskan oleh pengetahuan itu gitu. Apa yang telah mereka lakukan, karena kelaparan itulah pasti mereka akan mencari. Nah setelah mereka mencari, mereka akan mendapatkan. Setelah mereka mendapatkan, mereka akan dipuaskan seperti itu. Makanya kalau kalian tidak mempunyai rasa lapar dan rasa haus akan kebenaran, jadi nggak punya rasa lapar dan haus akan kebenaran Alkitab, maka kalian nggak akan dipuaskan oleh kebenaran Alkitab, karena kalian nggak pernah baca, nggak pernah haus, jadi kalian merasa jadi kalian sudah hebat. Makanya rasa kebenaran, rasa kelaparan akan kebenaran itu harus benar-benar ada, karena gini loh, orang pasti kalau lapar nggak mungkin dia nggak ada usaha gitu. Contohnya kan gini, misalkan kalau kalian lapar tengah malam, ya lapar nih, enaknya masak Indomie nih, pasti kalian melakukan tindakan, oh iya masak deh kayak gitu. Akhirnya ada kegiatan usaha selama masak, sekali makan puas gitu. Nggak mungkin, aduh lapar nih gitu, terus kalian diem aja. Iya nggak mungkin ada tiba-tiba datang makanan jatuh dari langit, nggak mungkin. Lihat jatuh kali ini kecuali kalau ada yang lempar di atas. Lanjut. Nah ya, ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan gitu. Jadi maksudnya adalah gini, orang yang murah hati adalah orang yang nggak suka neko-neko dan orang yang nggak suka berkompromi gitu. Jadi maksudnya murah hati gini,
misalkan si A punya kesusahan gini kan, terus dia karena murah hati suka berbagi gini, oke gitu, oh yaudah gini karena kamu nggak ada, ini aku kasih gitu. Nah karena dia kemurahan hatinya, nanti suatu saat pasti orang yang telah dikasih kemurahan oleh yang kalian, orang yang bisa contohnya saya mempunyai kemurahan hati, saya tolong dia, sesuatu saat orang ini pasti akan oh ini dia yang pernah nolong saya nih karena murah banget hatinya, ya ampun dia baik ya, yaudah ditolong balik. Makanya kan berbagai orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan gitu, karena kalian telah murah hati maka semuanya akan dimurahkan kalian, kebaikan kalian gitu. Murah hati itu kalian gampang baik lah kayak gitu. Berbagilah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah gitu. Jadi orang yang suci hatinya itu bisa dibilang gini, bukannya melihat secara mata, tapi gini, kebaikan-kebaikan Allah itulah yang bisa dilihat. Karena orang yang suci hatinya itu adalah gini, orang yang nggak punya rasa dendam, rasa dengki, rasa iri gitu. Ini kalau masih ada di hatinya, mereka nggak bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah. Contohnya kan gini, misalkan si A dapat prestasi terbaik, terus kalian punya iri hati, dengki, itu paling hasil nyogok gurunya nih kalau gitu. Nah itu kan nggak ada kebaikan Allah di situ. Kalian nggak bisa melihat Allah, kebaikan Allah karena adanya gitu. Kalau kalian suci, berarti kan bisa melihat kebaikan. Oh, ternyata si A pintar ya kayak gitu. Jadi kan bisa melihat dan mensyukuri bagaimana si A ini pintar seperti itu. Lanjut, berbagilah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah, ini ayat 9. Nah, jadi maksudnya adalah gini, anak-anak Allah itu diciri khaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang pembawa damai, tidak suka membuat kerusuhan dan tidak suka berbuat onar kayak gitu. Jadi kalau kalian membuat suatu kerusuhan di suatu tempat, terus kalian membuat suatu keonaran, itu tidak mencerminkan anak-anak Allah gitu. Jadi ada yang Kristen KTP, nyatanya Kristen gitu, di KTP-nya Kristen gitu, tapi nyatanya dia suka buat onar, dia suka dia suka bakar rumah gitu, bakar gitu, enggak gitu. Itu kan jangan sampai kayak gitu. Pokoknya kalau kalian ditindas, kalau kalian dikucilkan, dihina, kalian tetap sabar gitu, kalian tetap damai gitu, jangan sampai ikut terpancing gitu. Alkitab dibakar, gereja dibakar, jangan ikut terpancing, kalian sampai dimadu, kalian berdoa gitu. Karena Tuhan kita nggak perlu dibela gitu, intinya Tuhan kita nggak perlu dibela. Siapakah kita gitu yang mau bela Tuhan gitu, nggak perlu gitu. Jadi ya kalian harus damai gitu. Apapun kalian mau di bagaimanapun, tetap harus berusaha berbuat damai. Terakhir ayat 10, berbagilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Katakan amin. Jadi orang yang dianiaya itu, misalkan kalian ditindas sebagai orang Kristen gitu, dikucilkan belakang rumah, kalian dibakar, orang Kristen yang kayak gitu. Itu yang mungkin contoh terlalu ekstrimnya. Mungkin kalau contoh yang maksudnya di dalam kehidupan nyatanya adalah bahwa gini, misalkan orang tua kalian gitu ditawarkan naik jabatan, tetapi asalkan ganti agamanya gitu. Nah itu kan kadang tantangan-tantangan yang sebenarnya itu sungguh sangat amat yang dekat di kehidupan kayak gitu. Jadi yang tanpa disadari bahwa negosiasi-negosiasi yang iming-imingin, tapi dengan catatan, dengan syarat bahwa kalian harus ganti agama, itu kan mungkin pernah dialami oleh beberapa orang tua kalian. Coba aja tadi gitu. Jadi kalian bertahan nih, kalau kalian nggak mau ganti agama, ya jabatannya tetap dan gajinya dikurangin. Nah itu tuh dia akan mempunyai kerajaan surga karena dia tetap mempertahankan kekristenannya dibandingkan dia harus menjual kekristenannya demi sebuah jabatan. Jangan sampai ya. Nah, itu ayat panjang di Matius 5 ayat 3 sampai 10. Nah sekarang kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Nah ini adalah buah-buah roh nih. Jadi di perikopnya aja adalah hidup menurut daging atau roh. Nah ini penting sekali buat kalian nih. Jadi nilai-nilai Kristiani bisa dilihat dari buah-buah roh yang dihasilkan kayak gitu. Apakah kalian sudah mempunyai gini? Bagian firman Tuhan di ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, seperti itu. Nah, jadi kriteria bahwa kalian sudah memiliki nilai-nilai Kristiani adalah kalian sudah memiliki nilai buah-buah roh ini. Jadi ada tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu harus dimiliki itu. Karena ini nanti kalian menjadi patokan tolak ukur bahwa kalian sudah memiliki, ya setidaknya ya sudah menjadi dan mengikuti nilai-nilai Kristiani yang ada di Alkitab, seperti itu. Jadi kalau kalian misalkan tidak ada kasih, itu ya yang paling utama adalah kasih. Makanya apa yang pertama tuh, kalau intinya kalau kalian tidak ada kesetiaan tapi kalian damai, sabar, tapi kalian nggak ada kesetiaan, ya kurang gitu. Contohnya kan misalkan kalian damai, nggak suka ribut gitu, terus kalian sabar, kalau kalian dipukul kalian nggak akan ngelawan gitu, tapi kalian nggak setia. Misalkan sia kawan lah, temennya lagi kesusahan dia nggak mau nolong kayak gitu, jangan ya. Nah, yang perlu kita tekankan adalah nih ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh gitu. Jadi Roh Kudus itulah yang memimpin dan mengkontrol hidup kita, hidup kalian, seperti itu. Jadi kalau kalian sudah hidup di dalam Roh, maka kalian nggak boleh mengikuti hawa nafsu kedagingan gitu. Contohnya yang prinsipal adalah gini. Bisa kalian mau baca Alkitab, tapi bawahnya malas banget, berat banget nih, daging nih, aduh, malasan gitu. Tapi roh kita harus kuat kayak gitu. Memang daging itu lemah gitu, roh itu penurut. Karena daging itu kita lemah, ya udah roh kita nurutin aja. Jangan. Makanya roh kita harus kuat supaya kita bisa mengalahkan daging kayak gitu. Nah, dan di ayat 26 jangan kita gila hormat. Kadang ada pemimpin-pemimpin atau ada orang yang sudah dikasih karunia roh, itu dia gila hormat, mau dihormati karena dia mempunyai kelebihan. Jangan sampai kayak gitu. Sorry. Oke, lanjut saja. Wow, ini pembahasan panjang, 2 ayat pembahasan panjang mengawali pembelajaran materi kita. Makanya kalau belajar di sekolah, belajar di kelas lebih enak, lebih langsung. Jadi kalian lebih padat materinya, lebih luas gitu. Tapi kalau di video nggak bisa terlalu padat dan nggak bisa terlalu luas, dan saya pun berbicaranya ya panjang gitu. Tapi kalau di kelas kan santai gitu, nggak harus panjang nggak ada titik komanya, waduh ribet gitu. Nah, 49 berdoa dan menyanyi, kita sudah berdoa, bernyanyi nanti belakangan di akhir video, nanti di video kedua. Nah, pengantarnya nih, manusia membutuhkan nilai-nilai tertentu yang dapat dijadikan acuan hidupnya. Nah, jadi karena ada nilainya itulah kita menjadi acuan. Nah, gitu. Ingat ya, nilai itu adalah acuan. Kayak gitu. Contohnya kalau dalam pelajaran, nih, ada namanya nilai KKM 70. Nah, patokan kita adalah 70. Kalau kalian lebih, bagus. Bagi umat Kristiani, nilai-nilai Kristiani yang bersumber dari Alkitab dapat dijadikan pedoman hidup. Jadi yang sudah kita bacakan di 2 Alkitab tadi ya, di Galatia 5 ayat 22-26 dan di Matius 5 ayat 3-10 ya. Kamu perlu mempelajari nilai-nilai Kristiani yang menjadi acuan utama dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Nah, tujuannya ini nih. Dengan begitu kamu dapat bertumbuh menjadi manusia yang beriman, cerdas, dan berpuji luhur. Ini orang-orang Kristen itu sebenarnya hebat-hebat gitu. Asalkan mengikuti nilai-nilai Kristianinya. Karena di dalam nilai-nilai ini kita bisa bertambah beriman, bertambah cerdas, dan kita tambah berbudi luhur kayak gitu. Melalui itu kamu menjadi garam dan terang kehidupan di sekitar kamu ataupun dalam lingkungan pergaulan. Dan ada banyak nilai-nilai yang dapat mempengaruhi kamu kayak gitu. Jadi ya meskipun ada nilai-nilai gitu, tapi kalau kalian kuat nilainya gitu, ya nggak akan tergoyahkan. Sebagai remaja Kristen, nilai-nilai yang bersumber dari Alkitab merupakan pegangan hidup kamu. Nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Karena kenapa? Ya memang di dalam Pancasila aja ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap agama, setiap Tuhan pasti mengajarkan kebaikan. Nah, ini nggak akan bertentangan dengan hukum, dengan norma yang ada, dengan undang-undang dan Pancasila. Nggak akan bertentangan gitu. Nilai Kristiani yang bagian B ini.
Menurut Springer, dikutip oleh Sunaryo Kartindada 1998, ini seorang sosiolog nih. Nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Nah, ini kalau kalian sudah belajar nilai norma di pelajaran IPS atau PKN, ini kalian sudah mengerti seharusnya. Ya, pokoknya nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu gitu. Jadi nilainya itu dipakai menjadi suatu patokan, intinya acuan gitu. Jadi nilai itu merupakan hal berikut. Jadi sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Standar konseptual yang relatif stabil dan yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Intinya gini. Jadi sesuatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya gitu. Jadi misalkan keyakinannya itu yang dibenarkan. Jadi sama-sama kita wujudkan. Misalkan norma kita kan bahwa kita ini harus sopan kepada orang tua gitu. Ini semua harus diwujudkan kayak gitu. Yang kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Jadi yang diterima dan menjadi milik bersama itu adalah bahwa segala kebaikan, misalkan contohnya tadi kan yang pertama kan kesopanan, terus kita harus menghormati kedua orang tua. Terus kalau yang kedua adalah bahwa kita misalkan produk bersama adalah bahwa kita misalkan harus menghargai antar sesama, maksudnya antar manusia gitu, meskipun berbeda-beda agama dan golongan harus menghargai. Inilah produk sosial kayak gitu. Dan standar konseptual yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuannya yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya gitu. Jadi kalau kalian sopan, kalau kalian ramah, itu akan psikologis itu akan tenang seperti itu. Emang ini bahasanya agak berat. Nah, nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Tiap orang Kristen sejak dibaptis hingga dewasa sudah berjanji untuk hidup sebagai pengikut Yesus. Kita semua ingin hidup sebagai orang beriman, artinya mengikuti semua ajarannya, menerapkan nilai kehidupan berdasarkan ajaran Yesus. Namun meskipun kamu sudah berjanji dan bertekad untuk mewujudkannya, sering kali kamu gagal gitu. Mengapa gitu? Jadi kalau kalian orang Kristen nih pengen mewujudkan ini, tapi sering banget kadang ada tantangan yang membuat kalian gagal. Kenapa? Gitu. Alasannya karena masyarakat di sekitar kamu yang mengajarkan nilai-nilai yang bertentangan, namun lebih mudah diwujudkan. Gitu. Jadi sebenarnya bukan mengajarkan sih, karena kebiasaan di sekitar masyarakat lah yang memengaruhi kamu gitu. Kan kalau mengajarkan kayak gini tuh, jadi kan kamu harus gini loh. Tapi kan kalau mempengaruhi adalah bahwa mereka enggak langsung ke kamu, tapi kamu melihat gitu. Oh ternyata begini, seperti itu. Nah, ini kamu bisa baca teksnya di halaman 50 nih, kayak misalkan saya akan menjelaskannya sesimpel saja karena durasi kayak gini. Contohnya adalah gini, kalau kalian sudah berusaha terus tiba-tiba kalian berat banget, itu adalah bahwa contohnya nilai-nilai yang modernitas gitu. Jadi ini kalau kalian melihat di sini bahwa kemajuan teknologi itu mempengaruhi nilai gitu. Yang tadinya kalian harusnya produktif, menggunakan waktu produktif, jadi karena kemajuan teknologi kalian menggunakan waktunya ini untuk santai. Contohnya bersosmed ria, rame di WhatsApp, di grup, ya di mana. Jadi yang harusnya kalian bisa menggunakan waktunya untuk membaca kitab, tapi kadang baca kitab itu kadang suka keganggu sama notif WhatsApp. Yang ada malah nggak baca kitab, terus malah main game, misalkan diajak mabar yuk gitu, ya udah mabar, nggak baca gitu. Jadi kemajuan teknologi yang menggiring kalian untuk kalian mengurangi waktu produktif, sehingga kalian menjadi orang yang konsumtif. Jadi kalian asik di sosmed dan asik bermain game online, PUBG, Mobile Legends, apapun itu, bertiktok di gitu. Itulah yang membuat kalian sulit untuk maju dan berkembang.
jangan sampai kalian diperdayakan oleh kemajuan teknologi. Nah, kalian baca Yesus Penolongku, saya sudah kerjakan. Nanti kalau kalian masih belum paham, kalian tanya saya, karena ini memang menguji kemampuan pemahaman kalian di sini. Apakah pergumulan hidup si penulis yang dibaca ini teks ya, bukan lagu ya. Halaman 51. Kamu cari tahu pergumulan apa, maksudnya masalah apa yang dihadapi oleh si penulis ini, masalahnya apa. Terus, nah jadi itu maksudnya yang nomor 1 ya. Terus yang nomor 2, nah solusinya apa nih gitu. Dari si masalah ini yang dihadapi oleh si penulis ini. Jadi bahasa yang gampang tuh sebenarnya itu, masalah apa yang dihadapi, yang nomor 1, yang kedua jalan keluar yang solusinya gitu, supaya masalah ini diatasi kayak gitu. Nah, karena durasi ini sudah 26 menit ya, 4 menit lagi. Nah, bandingkan jawaban kamu dengan praktik hidup remaja pada masa kini. Ini juga, nah, jadi gini, karena kan si penulis ini ada suatu keresahan, suatu masalah. Nah, kamu bandingkan, apakah di keadaan di zaman sekarang apakah relate atau enggak kayak gitu. Waduh, apa bahasanya relate gitu. Nah, jadi kan yang aktif mainkan game Facebook, Twitter, lain WhatsApp. Nah, ini jadi maksudnya adalah mereka cenderung membuka semua kehidupan pribadi di media sosial. Ketika marah pada seseorang akan diumumkan di media sosial, menyindir, menggunakan kata-kata kasar telah mewarnai media sosial. Padahal media sosial seharusnya dipakai sebagai alat komunikasi dan informasi yang positif dan menolong manusia untuk menjadi lebih baik dan beradab. Jadi gini, intinya adalah bahwa kalian kalau punya sosmed, kan si penulis ini kan dia langsung kepada Tuhan. Nggak perlu lah di sosmed kalian galau nih, aku bete sama dia ini, nggak perlu di sosmed status, nggak perlu lah gitu, nggak perlu orang tahu kalian apa mau cari perhatian, diperhatiin gitu ya, janganlah gitu ya. Gunakan sosmed dengan kebaikan. Jadi misalkan kalian status terima kasih Tuhan gitu atas hari ini, kalau enggak Tuhan sebaik atau apapun tuh, atau mau lagu rohani atau apapun, tapi jangan sampai engkau bawa masalahmu di keadaan sosmed sehingga dirimu terbuka dan semua orang tahu. Gunanya apa? Untuk kalian diperhatikan. Jangan ya kalau emang berbagi cerita saya sama Tuhan, kalau nggak sama teman yang kamu percaya, personal chat, jangan di status kayak gitu. Misalkan lagi pusing, habis status, aduh pusing nih kayak gitu, alay banget, tiba pusing doang, habis status, aduh pusing nih kayak gitu. Jangan gitu ya. Ya kalau pusing ya banyak obat, kalau nggak tidur, WhatsApp. Kamu apakah dengan update status, aduh pusingmu hilang? Ya, ya enggak. Kacau. Nah, ini nih kan, jadi ya ini dari dampak kemajuan sosmed ini di halaman 51. Tapi intinya adalah gini, padahal yang namanya alat-alat komunikasi sesuai dengan namanya adalah untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jadi alat komunikasi bukan merupakan alat yang dibanggakan dan menentukan harga diri seseorang. Makanya kan yang punya viral, yang kemarin tuh kalau kalian tahu yang nongkrong, HP kalian apa? iPhone bukan, kayak gitu. Itu tuh udah ketemu anaknya tuh udah nggak ada norma-norma, udah nggak ada nilai-nilai kesetiaannya kayak gitu. Jadi kalau saya semua sangat sedih kalau agamanya Kristen. Aduh, jangan deh. Aduh, berarti dia nggak belajar agama dengan baik. SMP-nya kabur-kaburan mulu, padahal di SMP agamanya bagus-bagus, di SMA apalagi lebih padat kayak gitu ya. Cuman ya kayak gitu. Tanpa alat-alat itu pun manusia berharga sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Jadi kamu dapat mengatakan dalam hatimu, saya berharga di mata Allah dan sama karena saya makhluk mulia ciptaan. Jadi jangan karena gadget kalian minder. Yang lain pada pakai HP Apple, kamu pakai HP pisang, ya kamu jangan minder ya. Tetap pede, karena memang kembali lagi ke tujuan utamanya handphone adalah untuk berkomunikasi, ya, bukan untuk menentukan status kalian.
Ya, ini tugas kalian selanjutnya adalah kegiatan 1. Tuliskan secara singkat refleksi tentang bagaimana kamu melihat perjalanan hidupmu, apakah ada remaja sejak TK hingga SMP kelas 1. Misalnya pada waktu masih kecil kamu masih sangat egois. Jadi begini loh, intinya adalah perubahan di diri kalian dari kalian SD sampai SMP ya. Tadi dulu kalian begini, sehingga kalian di SMP berubah, kelas 1 kalian jadi begini, gitu intinya ya. Jadi setelah kalian mengetahui bahwa ini tadi ya, itu nggak baik, kayaknya di SMP kalian berubah kayak gitu. Oke, karena sudah 30 menit, cukup sekian pembahasan dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu Tuhan. Maaf bila ada kesalahan, dan Tuhan Yesus biarkanlah Engkau yang menyempurnakannya Tuhan Yesus, dan Roh Kudus-Mu tetap berada pada hati kami dan diri kami, dan terus berkata-kata. Dan Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak dan Engkau berkati kedua orang tua mereka dan keluarganya Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati sekolah ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.